Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nirwana Pratiwi dengan NIM A01203009. Baik, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang ekonomi dan solusi penanganannya. Yang pertama yaitu konsep dasar ilmu ekonomi. Pengertian ilmu ekonomi. Kata ekonomi berasal dari bahasa Yunani yaitu oikonomia yang berarti manajemen rumah tangga. Asal kata okos yang berarti keluarga atau rumah tangga dan homos yang berarti peraturan, aturan atau hukum. Oikonomia diartikan sebagai aturan masyarakat sebagai hukum kodrat yang menetapkan rumah tangga yang baik. Sedangkan ilmu dalam Kamus Besar Indonesia adalah bidang yang disusun secara bersistem menurut metode tertentu yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala tertentu di bidang pengetahuan itu. Jadi, ilmu ekonomi seperti ditemukan oleh Bapak Ilmu Ekonomi, Smith mendefinisikan ilmu ekonomi secara sistematis mempelajari tingkah laku manusia dalam usahanya untuk mengalokasikan sumber-sumber daya yang terbatas guna mencapai tujuan. Penggolongan ilmu ekonomi ada dua. Yang pertama yaitu ekonomi deskriptif, yaitu kelompok ekonomi deskriptif bekerja dengan mengumpulkan informasi-informasi atau keterangan faktual mengenai masalah ekonomi serta menggambarkan keadaan perekonomian yang sebenarnya terjadi di masyarakat. Ekonomi deskriptif memberikan penjelasan yang melibatkan penentuan awal atau identifikasi, memberikan pengertian, kompilasi informasi, pengukuran keadaan, serta pengumpulan data. Dengan aktivitas ini diperoleh sejumlah pengetahuan tentang fakta-fakta atau data empiris yang ada, seperti jumlah angkatan kerja, asal-usul kelembagaan ekonomi. Yang kedua yaitu teori ekonomi. Teori ekonomi atau economic theory merupakan ilmu yang mempelajari secara teoritis dan konsep dasar perilaku individu dan masyarakat dalam menentukan alokasi atas sumber daya yang langka dalam upaya memenuhi dan meningkatkan kualitas hidupnya. Ini berarti analisis ekonomi yang menjelaskan mencari pengertian hubungan sebab akibat dan cara kerja sistem ekonomi. Teori ekonomi ini merupakan kerangka konsep yang berasal dari beberapa data nyata yang disusun, diolah, serta diuji sehingga membentuk asumsi yang bersifat umum. Teori ekonomi ini dibagi menjadi dua, yaitu ekonomi makro dan ekonomi mikro. Ekonomi makro. Ekonomi makro yaitu bagian dari ilmu ekonomi yang khusus mempelajari mekanisme kerja perekonomian secara keseluruhan. Ekonomi makro meliputi fenomena ekonomi yang luas seperti tingkat pengangguran, tingkat pertumbuhan ekonomi, inflasi, pendapatan nasional, dan tingkat harga. Tujuan ekonomi makro ini adalah untuk memahami berbagai peristiwa ekonomi dan merumuskan serta memperbaiki kebijakan ekonomi. Ekonomi mikro. Ekonomi mikro merupakan bagian ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku individu serta rumah tangga, produksi atau perusahaan dalam membuat keputusan untuk mengalokasikan sumber daya yang terbatas. Contohnya, perilaku konsumen atau produsen, permintaan, penawaran, biaya produksi, dan lain-lain. Ekonomi juga mempelajari mengenai analisis matematis. Ekonomi terapan atau applied economics, artinya ilmu ekonomi yang mengkaji ekonomi teori untuk diterapkan dalam kehidupan nyata, di mana bersifat praktif dan dapat diterapkan di berbagai bidang. Ekonomi terapan ini merupakan analisis ekonomi teori untuk merumuskan kebijakan dan pedoman yang tepat untuk menangani masalah ekonomi pada masalah tertentu, seperti ekonomi di perusahaan, ekonomi perbankan, dan lain-lain. Masalah ilmu ekonomi ada dua aliran, yaitu yang pertama yaitu menurut aliran klasik. Pokok masalah ekonomi menurut aliran klasik ialah
produksi atau kegiatan manusia untuk menghasilkan barang atau jasa, distribusi atau kegiatan menyalurkan barang atau jasa dari produsen ke konsumen, dan konsumsi atau kegiatan manusia mengurangi nilai guna suatu produk yaitu barang dan jasa. Menurut aliran modern, pokok masalah ekonomi menurut aliran modern yaitu what atau apa, how bagaimana, dan for what untuk siapa. What atau apa berarti barang dan jasa apa yang akan diproduksi dan dalam jumlah berapa. Cara mengatasi masalah ekonomi beserta kebijakannya ada 5, yaitu yang pertama, mendorong percepatan pembangunan infrastruktur yang akan mendukung timbulnya sektor-sektor ekonomi potensial. Yang kedua yaitu mendorong berkembangnya sektor ekonomi potensial daerah sebagai sumber pertumbuhan baru yang disesuaikan dengan karakteristik daerah. Yang ketiga yaitu meningkatkan kapasitas sumber daya manusia atau SDM melalui pendidikan vokasi dan meningkatkan skala ekonomi dan kapasitas industri kecil dan menengah atau IKM. Yang keempat yaitu meningkatkan nilai tambah hasil produksi pertanian, dan yang terakhir yaitu pengembangan sektor pariwisata dengan strategi penguatan atraksi, akses, dan amenitas sebagai quick wins melalui pengembangan destinasi unggulan pariwisata. Manfaat ilmu ekonomi ada 3 manfaat. Yang pertama yaitu mengajarkan cara berpikir yang dapat digunakan setiap hari ketika perlu mengambil keputusan. Cara berpikir yang dimaksud adalah 3 konsep fundamental dalam ilmu ekonomi, yaitu biaya oportunitas, marginalitas, dan pasar efisien. Biaya oportunitas adalah alternatif terbaik yang dikorbankan atau dihentikan ketika mengambil suatu keputusan. Marginalitas adalah proses menganalisis biaya atau manfaat tambahan yang timbul dari suatu keputusan, dan pasar efisien adalah suatu pasar di mana kesempatan memperoleh laba terhapus hampir dengan seketika karena sebagian orang mencari peluang laba yang sama sehingga hanya sedikit peluang tersisa. Yang kedua yaitu untuk memahami masyarakat dengan lebih baik. Dengan belajar ilmu ekonomi, maka dapat mencari jawaban atas beberapa pertanyaan seperti mengapa orang memutuskan untuk bekerja, membangun gedung, membeli transportasi, atau membuatnya membangun pabrik, dan lain-lain. Yang terakhir dari manfaat ilmu ekonomi yaitu untuk memahami persoalan-persoalan global. Pemahaman yang baik mengenai ilmu ekonomi sangat penting dalam membantu seorang memahami masalah-masalah di dunia. Contoh saja peperangan di negara lain. Perang di Irak dan serangan Venezuela pada tahun 2003 membuat pasar minyak dunia mengalami gejolak yang berdampak pada naiknya biaya energi di seluruh dunia. Baik, itulah tadi sedikit pemaparan materi dari saya tentang ekonomi dan solusi penanganannya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.